Alhamdulillah ala ma qadarallah alaina wa alaikum fi halati sihha wal afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladhi usri'a bi Isra wal Mi'raj kama qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila akhir al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada yang terhormat segenap para pimpinan yang saya tidak rincikan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Begitu juga kepada segenap para tokoh agama yaitu Ustadz Harun dan Ustadz Muhammad Khalid dan Ustadz yang lain, dan tidak terlupakan kepada segenap saudara-saudariku semua yang saya tidak rincikan satu persatu, namun insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebenarnya Allah sudah banyak memberikan kita nikmat. Apanya yang kurang? Yang kurang itu rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa bisa kurang? Karena maaf ya, kebanyakan manusia menerjemahkan arti nikmat itu cuma UANG, uang. Padahal nikmat itu luas. Kadang kalau kita lihat ada orang naik mobil mewah, rumahnya megah, hartanya melimpah, kita kadang-kadang mengatakan Masya Allah, enaknya hidupnya. Betul? Ya, dibuka dong, Pak. Kita kadang-kadang kalau lihat ada orang mobilnya mewah, rumahnya mewah, hartanya melimpah, kita mengatakan Masya Allah, enaknya hidupnya. Padahal belum tentu. Minta maaf, saya pernah ditraktir makan siang sama salah seorang saudagar kaya Balikpapan. Saya tidak usah sebut nama ya. Jadi rumah makan itu sudah direservasi sebelumnya. Meja penuh dengan makanan yang udah lunas. Dimakan tidak dimakan udah dibayar. Ringkas cerita, giliran saya diundang makan siang, saya makan sama bos besar ini. Saya tidak sebut nama, kode etik. Namanya juga makanan gratis. Saya sudah habis 2 ekor. Nasinya sedikit. Ya, kita kalau di traktir itu ikannya banyak, nasinya sedikit. Kalau di rumah nasinya banyak. Curhat dari sini ya. Nah, akhirnya tengah-tengah saya makan, saya mau ambil cumi. Saya lihat yang punya uang yang traktir 1/8 ekor itu pun kayak ini. Satu sisi dibagi 4, berarti 1/8. Dicuil-cuil gini, pakai nasi sedikit. Ya saya langsung al-kaki itu walheranu. Saya tanya, Aji, jangan gitu Ji, kita orang gak enak makan kalau gini modelnya. Aji yang punya uang, Aji yang sedikit makannya. Apa jawabannya? Habib, silahkan dilanjut. Kenapa? Jantung saya sudah cangkok dari Singapura. Itu pun cincinnya sudah 2. Makan 1/8 ekor saja, minum obat pelancar darah. Di situ saya sadar, alhamdulillah.
harta saya tidak melimpah, tapi saya memiliki yang tidak mampu dibeli oleh orang kaya. Itu kesehatan. Alhamdulillah. Allah karim. Pernah ada orang datang ke rumah saya. Ya, maaf ini, SPBU-nya 5, pengisian gas 2, bengkel 3 di Gorontalo, Sorong sama Makassar. Sorong juga ada. Ruko di mana-mana, tanah di mana-mana, orang kaya besar. Datang ketuk pintu, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam, saya buka. Waalaikumsalam Haji, masuk. Habib gak tidur Beb? Saya jawab enggak, karena udah buka pintu. Karena kalau tidur tidak bisa buka. Nah ini ciri-ciri koslet itu. Ya mata saya udah kebuka, nanya Habib gak tidur. Saya suruh masuk. Anaknya 6. Dia bilang begini, Habib, saya mau berdoa. Dosa enggak? Loh, enggak Pak Haji, karena belum berdoa. Emang apa sih doanya kok dibilang dosa? Ini, dengarkan doanya. Ya Allah, ambil semua asetku, hartaku, SPBU-ku, emas balokku, uangku, tanahku, iniku, semua disebut. Ambil semua, gantikan saya saja rumah kecil, motor 1, asalkan ada syaratnya. 6 anak saya ganti menjadi 1 anak soleh. Allah. Di situ saya sadari ternyata kenikmatan itu bukan cuma uang. Makanya saya pesan sama menantu ibu saya yang tinggal sama saya di rumah, istri saya. Ya kan, benar ya? Menantu ibu saya. Ya, istri saya. Saya pesan biarkan kita hidup seadanya, betul? Makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya cumi, udang, ikan sulung, ayam, sate, dan yang penting sehat, yang penting bersyukur. Ya, karena itu yakin kapan-kapan Anda melihat orang kaya, katakan Allah Maha Adil. Di dalam kekayaannya pasti terdapat kekurangan, betul? Kapan-kapan Anda merasa kurang dibandingkan yang lain, katakan Allah Maha Adil. Di dalam kekurangan Anda pasti Allah titip kelebihan, betul? Insyaallah. Amin. Ayo umat. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali yang bertanya-tanya sama saya, Habib, tolong kasih amalan, tolong kasih amalan, tolong kasih amalan supaya ini, supaya ini, supaya ini. Maka malam ini saya bocorkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Tapi ini amalan bagi orang yang sholat. Kalau tidak sholat tidak mustajab. Apakah itu? Sahabat pernah datang sama Nabi. Nabi, ausini idza asobani sub, wasiatkan saya, nasihati saya kalau saya mengalami kesusahan. Ringkas itu permintaannya, ada semua di dalam itu. Apa jawabannya Nabi? Nabi menjawab, in hasurat hajatuk, kalau kalian tidak mengalami kesulitan dalam hajat kalian, akthir salata alaiyah, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf ya, saya kemarin dipanggil mengobati orang kerasukan. Saya binikan aja air, percikkan mukanya, pingsan. Setelah sadar saya minumkan. Orang tanya, Bib, airnya dibaca apa? Salawat 3 kali. Kemarin ada orang datang 18 tahun tidak punya anak. Setelah datang minta doa, saya pastikan dia sholat, baru saya kasih air, dibawa pulang. Alhamdulillah anaknya sudah 2. Dia tanya baca apa? Sholawat 3 kali. Mustajab itu sholawat. Wallahi sholawat itu. Ya, sampai-sampai dikatakan sholatu ala nabi tahsulul barokah walau kana kafiran. Sholawat kepada Nabi menghasilkan keberkahan sekalipun yang baca itu orang kafir. Minta maaf ini.
Ini mustajabnya sholawat ini. Dan terbukti ada tetangga saya, ya apa ya, orang Cina asli, udah dari turun-temurun, kelihatan sekali, bilang baru generasi pertama. Haji dipanggilkan, datang ke rumah ibu saya. Ibu saya ini terkenal 11 tahun tidak punya anak, tapi anaknya 11. Loh, serius ini? Karena dia berdoa, ya Allah, saya sabar menunggu, lama datang anak, yang penting kasih saya anak, sejumlah lamanya saya menunggu. Untungnya tidak menunggu 20 tahun. Repot bagi warisan. Canda ya. Jadi akhirnya datang, Umi, tolong Mi, doakan Mi supaya saya ada anak. Karena itu Aci 8 tahun tidak punya anak. Suaminya namanya Ayong. Kata Umi, ntar nah saya telepon anakku, Husin, kau di mana? Di rumah Mi, sini. Oke, datang. Lewat belakang saya. Kenapa Mi? Repot nak, mau kasih amalan. Saya mau kasih amalan, dia orang Cina, bukan Islam, agamanya Konghucu. Tolong nak, bagaimana solusinya? Mi, jangan ragu, suruh baca Mi ya. Saya tulis di kertas, Allahumma latin Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Umi, amanahkan baca 10 kali. 10 kali saja nak? Iya, setiap hari 10 kali. 10 kali aja pasti sesak nafas. Dia aja sama Umi, Allahumma salli ala Sayyidina. Satu aja lama sampainya. Diamankan. Wallahi, kalau saya bohong tidak selamat dunia akhirat. Tidak sampai 4 bulan datang menangis, sudah punya anak. Jangan main-main sama sholawat. Ya, negara paling hancur perang dunia kedua adalah Soviet. Ada pecahannya namanya Chechnya. Chechnya itu pecahan Soviet. Sekarang Chechnya itu negara terkaya nomor 3 setelah Rusia dan Belarus. Apa amalannya? Semua tentara, polisi, ASN disuruh baca sholawat 1000 kali. Presidennya Muhammad Ramzan Kadyrov tidak pernah hafal 5000 kali. Tidak percaya? Buka itu. Sholawat. Saya melakukan bangun pesantren atau apa saja, ada kesulitan atau apa saja, sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu kalau anda lagi susah, support, selain memperbanyak sujud, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah datang sama saya, Habib, saya sudah baca sholawat tapi tidak mustajab. Kenapa bisa? Berapa kali? 1000 kali. Tak masuk akal. Iya Habib, bagaimana cara bacanya? Sholawat. Ini sholawatnya si Bito ini. Gak connect ya. Jadi baca sholawat itu yang benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina, tidak pakai sayyidina, tidak masalah. Itu khilafiyah. Ya, tidak dibahas di sini. Jelas ya? Alhamdulillah. Hadirin al hadirat, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi selama-lamanya. Peristiwa yang tidak mampu, saya ulang, tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Tidak mampu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apakah benar Nabi melakukan Isra Mi'raj, saya jawab demi Allah tidak pernah. Maaf ya, tahan dulu, jangan buru-buru. Saya belum selesai. Saya berani bersumpah demi Allah, saya ulang, demi Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Tak pernah. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Itu yang benar. Kalau Nabi yang melakukan, terbatas. Nabi kan makhluk. Ini yang dipuji, peristiwa ini yang patut dibanggakan bukan Nabi Muhammad, Allah. Makanya ini semua, perhatikan ayatnya, linuriyahu min ayatina
Ini semua saya lakukan kata Allah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu, bukan kebesaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu objek, bukan subjek. Nabi itu diperjalankan, bukan berjalan. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah memang benar Nabi subjek. Tapi kalau Isra Mi'raj, Nabi bukan subjek, Nabi objek. Makanya semua nggak percaya, banyak yang murtad di zaman Nabi. Waktu Nabi mengumumkan saya melakukan Isra Mi'raj, yang fasilitasi siapa? Abu Jahal. Waktu itu Nabi cerita ke sahabatnya, saya ini tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, didengar sama Abu Jahal. Betul Muhammad? Iya. Oke, saya fasilitasi kamu, saya suruh kumpul semua umat Islam dan manusia supaya dengarkan ceritamu. Bagaimana mungkin kau mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, sedangkan naik kuda saja butuh 1 bulan naik kuda. 1 bulan baru sampai. Tidak percaya? Silakan coba sendiri. Ini sejarah ini, tidak butuh percaya, ya, luar biasa. Dan memang tidak mampu secara akal, tidak mampu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak masuk akal melakukan Isra Mi'raj, jawab, bukan tidak masuk akal, akal Anda tidak masuk. Itu yang benar. Paham enggak? Kalau Anda mengatakan tidak masuk akal, seolah-olah akal Anda lebih hebat dari peristiwa. Paham enggak? Orang yang berani mengatakan tidak masuk akal, dia memastikan akalnya itu lebih di atas daripada peristiwa yang terjadi. Tapi ini peristiwa yang terjadi lebih hebat daripada akal kita. Jadi lebih tepatnya akal kita yang tidak mampu masuk. Masya Allah. Kenapa? Campur tangan Allah Subhanahu. Campur tangan Allah. Kalau sudah campur tangan Allah, jangan pakai akal. Gaza dijajah 1 tahun lebih, biayanya itu berapa? Amerika keluarkan uang sama Israel 280 triliun. Itu kalau beli kuaci, kewalahan dimakan. 280 triliun menghancurkan Gaza 1,5 tahun. Betul? Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apinya dari langit. Tidak pakai biaya. Pesawat? Enggak. Peluru? Enggak. Bom? Enggak. Kerusakan Amerika Serikat itu hampir 10 kali kerugian daripada Gaza. Kalau Gaza kerugiannya mencapai kerugian hancur loh ya, kehancurannya mencapai 800 triliun. Tapi Amerika Serikat kemarin mengeluarkan di majalah Times, itu kerugiannya mencapai hampir 6.000 triliun. Bagaimana kalau Allah yang turun tangan? Tidak ada masuk akal. Ya memang tidak ada yang bisa menyerang Amerika, betul. Tapi apakah Anda tidak lihat api turun begitu hebatnya dari langit? Tidak ada pemadam yang lebih hebat dari pemadamnya Amerika Serikat. Tapi tidak mampu memadamkan Los Angeles. Namun hebatnya, oke, kita setuju betapa banyak yang meninggal di Palestina. Tapi perlu Anda garis bawahi, meninggalnya mati syahid. Tapi bagaimana di Amerika? Dikabarkan, maaf ya, hampir 100.000 orang masuk Islam. Kenapa? Pegulat John Cena rumahnya tidak terbakar karena ternyata ketahuan John Cena beragama Islam. Hampir 100.000 orang masuk Islam di Amerika, cuma ditutupi. Yang meninggal tidak sampai 50.000. Di Palestina 34.000. Yang masuk Islam 100.000. Kerugian hampir 10 kali lipat.
Begitulah Allah kalau sudah mau yudhir ala dini kulli. Allah kalau mau menangkan agama atas semuanya sudah gampang. Masya Allah. Jadi bukan ini peristiwa Isra Mi'raj bukan cuma mau mengajarkan kita sejarah perjalanan Nabi, bukan, sudah hafal kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke, bukan, mau mengajak kita kembali, jangan mengandalkan akal tapi iman. Gitu loh. Sehebat apapun akal kalian tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Tidak mampu. Ayo, ini jempol ini. Jempol saya ini ukurannya kurang lebih 1 cm kali 2 cm lah. Walaupun jari saya mirip jempol semua. Karena orang dulu. Ini jempol yang ukurannya tidak ya 1 kali 2 cm. Tapi aneh bin nyata. Aneh tapi nyata. 4 miliar manusia di dunia. Lebih. Tidak ada satupun yang sama garis jempolnya. Kecil ini. Bagaimana Allah merancang ini jempol? Tidak ada yang sama 4 miliar manusia. Habib tidak masuk akal. Akal kita yang tidak masuk. Ayo, Isra Mi'raj ini mengajak Anda kembali andalkan Allah, membesarkan Allah. Saya kasih gambaran Anda ya, maaf ya. Ya Allah, maaf ini, maaf. Ini dengarkan ini. Kita semua umat Islam meyakini Allah adalah Tuhan. Tapi ada tapinya. Tidak semua yang mempertuhankan Allah. Loh, kok bisa Bib? Iya, buktinya kalau ada masalahnya nggak ingat Allah. Ya kan? Yang diandalkan otaknya. Banyak manusia maaf ya, sedikit saya minum. Banyak manusia, saya ulang, seringkali manusia umat Islam mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, saya punya masalah. Betul? Kan kita gitu ya. Ya Allah, saya punya masalah. Pernah tidak kita mengatakan kepada masalah bahwa saya punya Allah? Kalau Anda mengatakan kepada Allah, saya punya masalah, berarti Anda masih menganggap besar masalah Anda dibandingkan Allah. Tapi kalau Anda mengatakan kepada masalah, insya Allah semua baik-baik saja karena ada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti tidak ada yang besar kecuali Allah. Beda loh itu. Itu serupa tapi tak sama. Orang yang selalu mengatakan kepada Allah saya punya masalah, berarti yang dia anggap besar masalahnya, Allah seolah-olah tidak besar. Tapi ketika seseorang dengan senyum dia menghadapi masalah, lalu hatinya mengatakan insya Allah ada Allah, ada Allah, maka dia tidak akan mengalami keraguan kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan jelaskan sedikit supaya Anda ngerti masalah filosofi. Maaf ya, ini saya tak bawa ini ya. Coba saya kasih gambaran begini. Anda tahu bedakan antara percaya, yakin, sama iman? Itu beda. Saya ulang ya, percaya, yakin, dan iman. Itu beda. Ini agak berat ini materinya nih. Kalau Anda tidak mengerti, saya juga tidak mengerti. Maksudnya saya tak ngerti, kok Anda tidak ngerti gitu loh. Nah, paham ya? Nih perhatikan. Kalau percaya adalah bentuk pembenaran tanpa disertai bukti. Tanpa disertai bukti. Kalau saya mengatakan begini, apa sih di saku saya ini? Tidak ada. Tidak ada contoh jadinya. Anggaplah tisu ini Anda belum lihat. Tisu ini Anda belum lihat, saya kantong ya. Saya mengatakan kepada Anda, Pak, di kantong saya sebelah kanan ada tisu. Tapi Anda belum lihat. Anda tahu saya bukan pembohong. Maka hukumnya Anda itu boleh percaya.
pembenaran tapi tanpa disertai bukti. Oh, saya benarkan itu Habib, tidak mungkin bohong. Tapi belum ada bukti. Saya percaya, masih percaya. Sekarang saya perlihatkan, ini Pak tisu, ini tisu. Lalu saya kantongi kembali. Lalu saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, di kantong kanan saya ada. Maka Anda bukan lagi percaya, naik derajatnya menjadi, karena pembenaran disertai bukti itu namanya yakin. Paham sampai sini? Nah, karena disertai bukti. Kadang-kadang maaf ini, ada teman itu saya kerjai, ini obat laki-laki, biasa obat perambahan. Ya, kau tahu ini obat mujarab ini? Teman saya kode mata. Iya betul itu Habib. Teman pondok. Betul itu Habib. Satu kali diminum luar biasa, kuat, lama. Semuanya tidak mau ganti. Akhirnya apa? Dia ambil, dia minum, besoknya pusing, cok. Padahal apa? Nah, cuma minuman biasa. Minuman biasa. Paham tak? Karena kenapa? Dia sudah yakin, karena ada pembuktian yang ngomong di sebelah tadi. Keberkahan itu pasti harus dasarnya ya. Itu masih yakin. Tapi sekarang ada lebih tinggi dari yakin, namanya iman. Bentuk pembenaran yang mana didasari keyakinan tanpa didasari bukti. Ketika saya mengatakan, apakah Anda yakin ada Allah? Pernah lihat? Nah, saya tidak butuh lihat, tapi dalam hati saya yakin. Itu bukan dibuat-buat, itu anugerah, namanya iman. Makanya Anda jangan ngotot. Ada profesor tidak beriman, otaknya cerdas, tapi belum dikasih sama Allah keimanan. Paham ya? Ada teman saya pengaruhi berapa kali, otaknya cerdas, tapi agamanya non muslim. Apalagi yang kau ragukan tentang Islam? Ketawa dia. Tetap tidak beriman, tidak bisa. Kenapa? Akalnya cerdas, tapi iman itu bukan pakai akal. Anugerah memang dari Allah. Kalau percaya dan yakin masih pakai indera, mata dan akal masih pakai. Tapi kalau iman tidak mampu mata, tidak mampu akal, gitu loh. Mata tidak mampu, akal tidak mampu. Coba lihat Bani Israel, ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah mereka beriman? Tidak. Ketika Bani Israel diangkatkan gunung, Allah angkatkan gunung, diangkat gunung loh di atas kepalanya. Apa kata orang Bani Israel? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Begitu gunungnya ditaruh, nahnu mustahzi'un, kami cuma pura-pura. Ada mata, ada akal, tapi belum dianugerahkan iman, tidak bisa. Paham tak? Maka subhanallah, nikmat iman itu mahal. Beruntunglah kita bisa beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang hidup di zamannya Nabi saja belum tentu percaya. Banyak yang murtad, dengarkan. Yang lihat langsung Nabi Muhammad, banyak yang murtad karena tidak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi. Tapi kita tidak pernah ketemu Nabi. Mimpi juga tidak pernah. Namun keyakinan kita kuat, benar Nabi melakukan Isra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah campur tangan Allah, tidak boleh pakai akal. Itulah yang merusak anak-anak akhir zaman, anak muda akhir zaman. Apa dia bilang? Maaf ya, saya belum menikah. Kenapa? Belum yakin bisa menghidupi anak-anakku. Padahal yang hidupi Allah. Berapa anakmu? 1. Kenapa tidak tambah? Tidak berani. Padahal orang dulu itu banyak anak banyak. Sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Karena anak sekarang pakai otak.
beli susu, pendidikannya, bajunya, ininya, ininya. Orang dulu enggak. Keyakinannya betul-betul kuat. Setiap anak yang dititip pasti ada rezekinya. Terkabul. Allah nyatakan anak indah dhanni abdi bih. Saya tergantung prasangka hambaku. Paham ya? Luar biasa. Saya itu sampai sekarang anak tidak mampu, terus saya terima. Itu keyakinan. Karena kelihatan. Canda ya. Anak tidak mampu, terus saya terima. Saya terima terus, saya terima. Pengajar saya bilang begini, Bib, stop dulu terima santri yang tidak mampu. Kenapa? Keuangan tidak stabil. Loh, ada apa kau bilang keuangan tidak stabil? Saya mau tanya, semua yang tidak mampu itu ada tidak rezekinya? Ada. Lah kalau masuk di pondok berarti rezekinya lewat mana? Lewat kita. Tidak mungkin. Manusia itu tidak mungkin hidup kalau masih ada rezekinya. Tidak mungkin. Di zaman Nabi, ini ada sedikit cerita tapi agak porno, boleh? Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni saya kalau kelihatan kasar. Tapi ini wallahi sejarah. Ada sahabat detik-detik sakaratul maut tidak bisa tercabut nyawanya. Datang Nabi Muhammad SAW. Dia lihat. Akhirnya Nabi Muhammad minta petunjuk. Allahumma haqqinal hidayah lahu. Allah ya Allah berikan hidayah saya untuk dia. Turun malaikat Jibril menyampaikan kalau itu laki-laki yang mau meninggal masih ada rezekinya ditahan oleh Allah. Apa itu? Dipanggil istrinya. Ternyata maaf ya, senjatanya berdiri. Detik-detik sakratul itunya berdiri. Itu apanya, Bib? Jangan nanya. Ya, sensor sedikit. Nah, enggak usah jadi orang polos sudah. Nah, akhirnya dipanggil istrinya. Datang istrinya. Ditutup telinga temannya. Belum dewasa ya Pak. Yang menyelesaikan umur berarti. Ternyata yang ditutup mungkin lebih tua. Ya, canda ya. Nah, perhatikan. Akhirnya datang istrinya, kata Nabi, kau masuk, suamimu mau sakaratul maut. Kau diperintahkan oleh Allah berhubungan sama suamimu. Ya Nabi, bagaimana saya mau berhubungannya sakaratul maut? Wallahi ini perintah dari Allah. Tidak boleh kau tolak. Masuk, berhubungan sampai keluar spermanya itu laki-laki. Sama-sama keluar, selesai, itu laki-laki mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi tersenyum. Dan ketahuilah ya, itu istrinya hamil gara-gara hubungan itu. Anaknya dijuluki apa? Sayyidina Ibnul Mayyit, anaknya mayat. Loh serius itu. Anda kalau baca hadis, ada itu riwayat Sayyidina Ibnul Mayyit. Dikatakan Nabi tersenyum. Wallahi walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, la yanzi ruh min ibadi imbagi rizqo. Tidak dicabut ruh dari hambanya kecuali jika kalau masih sisa rezekinya. Berarti manusia yang bernyawa pasti ada. Masya Allah. Kenapa saya mau takut terima yang tidak mampu? Ya, setiap santri pasti ada. Tapi itu modalnya apa? Iman. Nah ini Isra Mi'raj ini mengajarkan kita jangan pakai akal, pakai iman. Bukan sekadar sejarah. Kalau sejarah ya biasa. Jelas ya? Nah kita lanjut. Masih bisa lanjut? Maaf ya kalau saya agak canda. Karena ada 3 golongan yang paling sulit diceramai. Yang pertama orang mengantuk. Yang kedua orang kekenyangan. Yang ketiga orang kelaparan. Kalau saya lihat yang hadir sudah lengkap penelitian. Daripada saya bicara tidak didengar, kasihan saya. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi Ustadz ceramah ditinggal tidur. Ya, jadi saya juga harus tahu diri. Saya kalau mau ceramah serius bisa. Saya kalau di Makassar Pak pernah 1 kali ceramah di Minasopa.
400 lebih yang hadir saya ceramah, pecah, menangis semua. Bukan sombong. Begitu bangganya saya keluar, saya tanya yang hadir, Bu Haji, tadi saya lihat menangis. Iya Bib, terharu. Enggak. Kenapa menangis? Kelamaan. Enggak enak juga. Saya sudah mau bongkar berlagak sedikit, tak jadi. Nah, kita lanjut. Sekarang apa oleh-olehnya Nabi Muhammad? Oleh-olehnya Nabi Muhammad adalah ini saya lihat ini oleh-oleh umroh, kaca dari Arab ini. Ya, nggak tahu banyak sekali nih. Saya jelaskan ya, kenapa sih kita mau oleh-oleh kalau orang berangkat umroh atau haji? Prinsipnya begini, minimal kalau kita tidak datang ke Mekah, dapat keberkahan Mekah, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tidak berangkat ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah, minimal dapat oleh-oleh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dulu sahabat datang sama Nabi, doakan Nabi, saya juga mau berangkat Isra wal Mi'raj. Apa kata Nabi? Maya tawakkau ba'di. Tidak akan pernah terjadi setelah itu, tidak bisa. Walakin akan tetapi la tahzan, jangan sedih. As-shalah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau Anda salat, Anda seolah-olah mi'raj. Perhatikan, Anda salat hakikatnya Anda mi'raj. Nah, berapa kali Allah amanahkan Nabi Muhammad sholat? Berapa kali? 5. Awal mula 50. Saya sudah kali-kali, maaf ya, kalau seandainya satu hari 24 jam dikali 60 menit itu 1440 menit per hari. Dibagi sholat 50 kali. Berarti kita kalau ditakdirkan sholat 50 kali per 28 menit sholat, 28 menit sholat. Bisa dibayangkan? Datang ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat sunnah, mau pulang buka baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 28 menit sholat. Tapi itu tidak terjadi. Karena Nabi Musa negur Nabi Muhammad, Muhammad, berapa yang diamanahkan umatmu untuk sholat? 50. Jangan. Umatmu tidak akan mampu. Kalau kau mampu, naik, minta turun. Naik, dikurangi sama Allah 45. Serius. Turun lagi, berapa? 45. Jangan, naik lagi, dikurangi lagi 40. Ada di kitab Sahih Bukhari ini. Setelah itu berapa? 40. Naik lagi 35. Naik 30. Naik 25. 20. 15. 10. 5. Terakhir berapa disuruh umatmu? Naik 5. Naik lagi. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, seandainya Nabi Muhammad naik, sholat dikurangi dari 3 kali. Mungkin dalam hati Anda, kenapa tidak naik? Kenapa saya tahu? Karena saya juga begitu. Ya sudahlah, janganlah kita tutup-tutup. Biasa. Jangan. Perhatikan. Tapi kalau saya sih berpikir, bersyukurlah 5 kali. Karena 5 kali saja masih banyak yang maksiat, apalagi cuma 3 kali. 5 kali masih banyak yang lupa kepada Allah, apalagi cuma 3 kali. Nah, akhirnya waktu 5, jangan usah, cukup. Saya malu kepada Allah, cukup 5. Berarti pertanyaan, berapa kali Nabi Muhammad naik turun tadi? 9 kali. Pertanyaan kedua, berapa kali Nabi Muhammad ketemu Allah? 9 kali minta pengurangan, 1 kali pertemuan pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi pernah ketemu Allah, salah. Sering ketemu Allah. Karena kalau pernah itu sekali. Kalau sering itu lebih 2 kali. Oh, 10 luar biasa itu. Ya. Itulah istimewanya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak sampai situ. Turun malaikat Jibril menyampaikan di depan Nabi Musa, ya Rasulullah,
Innallaha nakasa adada salati ummatik walakin Allah la yakuthu sawabaha. Sesungguhnya Allah mengurangi jumlah sholat umatmu 50 menjadi 5, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi pahalanya. Apa maksudnya itu? Berarti kalau Anda sholat 5 kali dapat pahala berapa? 50. Masya Allah. Allah dermawan ya. Dikurangi pekerjaannya, gajinya tetap. Betul apa tidak ini? Ustadz Harun datang sama saya, Habib jual panada. Iya, jual. Berapa Bib? 2001. Oh iya. Bib, pesan 50 Bib. Berarti berapa? 100.000. Oke. Tiap hari ya Bib? Oke. Berapa nasinya? 100. Saya telepon Ustadz Harun, Ustadz jangan 50 Ustadz, kebanyakan 5 panada saja ya, karena saya sibuk. Kata Ustadz Harun, oke dah, tidak apa-apa. Jadi Ustadz Harun bayar berapa semestinya? 10.000. Ustadz Harun bayar 100. Loh Ustadz, kok bayar 100? Tidak apa-apa Bib, panadanya biar 5, tetap bayarannya 100. Dermawan tak? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Nah sekarang kita lanjut. Habib, saya selalu dengarkan apa itu hakikat sholat, hakikat sholat, hakikat sholat. Selalu saya cari-cari apa itu hakikat sholat. Karena banyak orang itu selalu bicara ilmu tenaga dalam, ilmu inilah, ilmu ma'rifat, ilmu ini. Jangan terlalu tinggi. Kadang-kadang orang itu belajar ilmu terbang tidak bisa turun, masalah. Kan percuma juga. Bisa terbang tapi tidak bisa turun, ya apa itu jadinya? Belajar ilmu hilang tidak bisa kembali, kasus. Tidak usah lah. Kan banyak itu. Adalah bahasa semut, bahasa ini, bahasa. Sudahlah, gini. Lebih baik kita bertanya dulu apa itu hakikat sholat. Paham tak? Itu cukup di situ. Hakikat sholat itu ada di pengertian ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ma huwa ihsan? Apa itu hakikat kebaikan? Sebagian ulama mengatakan ay ihsan ay as-shalah. Yang dimaksud adalah sholat. Dengarkan baik-baik. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anta'budallah, hendaknya kamu menyembah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi itu tidak mampu. Fa illam takun tarah, kalau kita tidak mampu seolah-olah melihat Allah, fa innallaha yarak, yakini Allah melihat kita. Itulah hakikat sholat. Artinya saya mau sampaikan, sholat itu bukan cuma takbir sampai salam. Sholat itu kehidupan Anda mulai pagi sampainya tidur, mulai tidur sampainya bangun, itu adalah sholat. Ketika Anda merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ. Karena banyak orang sholat tapi tidak merasa dipantau oleh Allah. Minta maaf ini, merasa tidak dipantau oleh Allah. Sholat tapi masih korupsi misalnya, sholat tapi masih kasar sama temannya, sholat tapi masih menghalalkan yang haram. Itu kan berarti belum menjalankan, menunaikan sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Kalau sholat yang hakiki itu betul-betul dia merasa dipantau oleh Allah 24 jam. Ada dulu satu murid dicintai sama gurunya, paling dicintai. Akhirnya murid lain cemburu. Demo ini semua murid, ya Syekh, kenapa Anda lebih cinta sama itu? Kata Syekhnya, kalau kau mau tahu kenapa saya lebih cinta kepada itu daripada yang lainnya, besok jawabannya. Sudah sholat subuh, bawa ayam tangan kiri, pisau tangan kanan. Semua bawa ayam tangan kiri, pisau tangan kanan. Kumpul semua. Kata Syekhnya, buktikan sekarang kalau kau mau tahu. Potong itu ayam di tempat tidak ada satupun yang melihatmu. Ada yang potong di bawah ranjang, ada yang di kamar mandi, ada yang di dalam lemari, ada dalam hutan, ada dekat laut, macam-macam. Pokoknya gak ada yang lihat.
Semua potong. Kecuali murid yang paling dicintai tidak motong ayam. Kata yang lainnya, ya Syekh, coba saksikan, itu murid yang kau andalkan, yang kau idolakan, kau suruh potong ayam tapi tidak potong ayam. Dengarkan Syekhnya. Kata Syekhnya, oh, nak potong dia? Iya, jangan langsung disalahkan, harus bijaksana, tanya apa penyebabnya. Perhatikan. Akhirnya Syekhnya tanya, nah sini, kau tadi saya suruh potong ayam. Betul Syekh. Kenapa tidak potong? Maafkan saya Syekh, saya tidak bisa. Loh, kok tidak bisa? Masalahnya tadi Anda mengatakan potonglah ayam di tempat tidak ada satupun yang melihatku. Saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya mau potong di kamar mandi, ada Allah yang lihat saya. Di bawah ranjang ada Allah melihat saya. Di hutan ada Allah melihat saya. Tidak ada tempat yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu. Itu kata Syekhnya, itulah alasan kenapa saya lebih cinta dia daripada kalian. Paham ya? Jadi itu hakikat sholat. Bukan sekedar takbir sampai salam. Itu pengamalan sholat namanya. Kalau pengamalan sholat hampir semua. Anda tahu kasus korupsi haji, 10.000 jamaah jatahnya diselundupkan untuk haji plus. Kemana dananya? Apakah Menteri Agama tidak sholat? Sholat. 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 Apakah Ustadz yang menghina penjual ST tidak sholat? Sholat. Loh, serius, sholat. Sholat itu. Semoga Allah anugerahkan hidayah dan kita dijaga. Sholat. Yang terlanjur mencaci lewat status atau sosial media, bertobat. Karena kenapa? Menghina perbuatan maksiat itu lebih hina dari perbuatan itu sendiri. Saya kasih contoh, boleh? Gini. Ada orang minum khamar. Minum khamar dosa apa enggak? Dosa besar. Lalu saya mengatakan, ini semua udah sampah masyarakat. Perhatikan, detik itu saya menimbulkan dosa lebih besar daripada minum khamar. Mana dosanya? Satu, pertama, dosa menghina, merendahkan orang lain, itu dosa besar. Dua, dosa merasa lebih baik dari orang lain, itu dosanya iblis. Hati-hati. Kita tidak boleh pernah mencaci orang berbuat jelek, karena belum tentu besok lusa kita yang melakukan perbuatan itu. Sunnahnya kalau kita melihat perbuatan jelek, minta perlindungan. Na'udzubillah min, bukan menghina. Ya kan? Nah, kalau seandainya yang mencaci penjual ST, dosanya sudah dihapus. Loh kok bisa? Buktinya datang berangkatkan umroh satu keluarga, sudah memaafkan. Kita se-Indonesia yang mencaci ustadznya, apakah sudah minta maaf? Ya belum. Jelas ya? Nah, kita kembali. Oleh karena itu sholat ini memang memiliki hakiki. Maaf ya, kalau sekedar bilang saya rajin sholat gini-gini, tapi masih main judi online misalnya, masih chat sama perempuan yang tidak halal misalnya, maaf loh, masih melakukan perbuatan yang dilarang Allah misalnya, ya belum sholat itu, belum sholat. Itu sholat itu Pak, betul-betul hakikiyah, yang mana dia merasa dirinya dipantau oleh Allah. Maaf ya, ini saya minta maaf. Nah, yang berikutnya, sholat itu juga bukan perkara remeh. Karena umat Islam, jangan tersinggung, saya bilang umat Islam, berarti tidak semua loh ya, tanda kutip. Umat Islam kebanyakan berpersepsi begini, tegur saya kalau salah. Kita itu, saya pernah dengar ceramah Ustaz, katanya umat Islam itu dijamin masuk, yang penting ada di hatinya 2 kalimat syahadat, insya Allah surga. Jadi kalau tidak sholat, tidak apa-apa, nanti di neraka paling dicuci, setelah itu masuk surga. Ini dikira neraka laundry. Paham ya? Saya benar tak persepsi? Banyak kan terjadi kan? Umat Islam itu santai guys.
Yang penting Islam kok bro. Masuk surga aja kok bro. Cuma paling dicuci aja sebentar. Dengar kinyongnya. Kalau ada yang bertanya dicuci di neraka, ayo kita bahas. Apakah ini omongan benar atau salah? Wallahi benar. Umat Islam dijamin masuk selama masih ada dalam hatinya mengucapkan dua kalimat. Tapi entar dulu, dicuci berapa lama dulu? Pertanyaannya. Ayo kita bahas ini malam. Kita akan adakan karya ilmiah. Sekarang mari kita bahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik. Man tarakas salah. Ya, saya lanjut ya. Barang siapa? Ya. Ini menjadi masalah kalau saya pisah ini. Karena barang siapa dari dulu tidak tahu barangnya siapa. Ya, jadi bingung saya kalau diputus ini ya. Dari dulu kan itu kata barang siapa punya barang. Ya, belum ada tahu. Jangan diputus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salah marratan wahidatan muta'ammidah wajabat alaihi dukhulun nar arba'ina ayyam wa layalih. Siapa yang meninggalkan sholat sekali aja seumur hidupnya, sekali, bukan satu hari, sekali, wajib masuk neraka 40 hari. Ntar dulu, belum selesai. Yom finnar, satu hari di neraka, ka'alf yom fid dunya, seperti 1000 hari di dunia. Berarti dikali berapa? Dikali 1000. Berarti kalau tinggalkan sholat satu kali wajib masuk neraka 40.000 hari. Kita cari tahu. 40.000 hari itu berapa tahun? Saya di sini 1 tahun berapa hari? 365. Oh, sama di Makassar sama. Nah, mari kita bagi 365. Berarti sudah ada jawabannya. Anda ataupun saya, jika meninggalkan sholat sekali aja dalam seumur hidup, satu kali, saya tidak bilang satu kali, wajib masuk neraka 109 tahun 6 bulan 12 hari. Itu satu kali. Lah kalau anggaplah misalnya meninggalkan 1 tahun, berarti wajib masuk neraka 40.000 tahun 8 bulan 2 hari. Ini kalau hukumannya sampo ini. Kalau 1 hari saja itu ya apa ya, betul-betul yang menakutkan ya Allah. Saya ulang ya, 40.000 dibagi 365 kali 5. Berarti kalau 1 hari Anda tidak sholat, wajib masuk neraka 547 tahun 11 bulan 2 hari. Artinya bukan dicuci juga begini. Ini laundry itu enggak ada, paling lama sehari 2 hari. Ini bukan direndam ini. Tahu masuk neraka tahu ya? Apa masuk neraka? Kulit Anda itu nanti bukan Anda. Orang masuk neraka itu kulitnya dikasih tebal, lebih tebal dari 1 jengkal. Lebih tebal dari 1. Kenapa ditebalkan? Supaya lama merasakan sakit, tidak langsung mati. Kalau injak batu kerikil neraka tidak terbakar, tapi otaknya meleleh. Kesimpulan neraka begini: la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Ya apa itu gambarannya? Iya sekarang. Kalau di penjara, oh saya pernah masuk penjara. Saya pernah masuk penjara gara-gara singgung wali kota ceramah, tapi mengatakan yang benar. Saya di penjara itu 8 hari. Enak kok, makan gratis. Bahkan semuanya mau dengar ceramah. Enak, ada istirahatnya. Ya. Itu saya masuk penjara, tapi kalau masuk neraka, ya Allah, ngeri. Saya tidak katakan silakan masuk penjara, yang penting jangan masuk neraka. Tidak. Masuk neraka, masuk penjara sebenarnya menderita. Saya cuma canda kalau enak dibandingkan neraka, gitu. Paham ya?
Pernah ada orang datang juga, bisa saya lanjut sedikit? Lanjut sedikit. Habib, nutup pintu nih. Assalamualaikum, Bib. Iya, waalaikumsalam. Kenapa? Saya mau tanya, apa dosa kalau meninggalkan sholat sekali seumur hidup? Sekali. Bukan berapa lama di neraka, tapi dosanya. Saya bukakan kitabnya, kitab Samsul Munir, Fawaidul Mukhtar, yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, adik daripada Habib Segaf bin Hasan Baharun. Di situ dijelaskan begini. Ada perempuan datang sama Nabi Musa. Nabi Musa, saya mau tobat. Lalu Nabi Musa bertanya, apa dosamu? Dijawab, dosaku, dengarkan dosanya, berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Satu paket dosanya. Ini Nabi Musa kaget, dia suruh keluar itu perempuan. Ruh bin Beti, pergi kau dari rumahku. Turun malaikat Jibril, mendengar, Musa, sebesar apapun dosa hamba, ketahuilah pengampunan Allah masih jauh lebih besar. Allah murka dengan sikapmu, minta maaflah kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa minta maaf, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Marah Allah, karena kenapa? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Akhirnya apa? Nabi Musa bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, kau tahu tak dosanya itu perempuan? Perhatikan, kau tahu tak dosanya itu perempuan? Apa Musa? Dengarkan, dosanya itu perempuan berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri. Apa kata Nabi Musa? Apa kata malaikat Jibril? Mau dengar? Malaikat Jibril menjawab, mau dengar? Hei Musa, dosa berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri, itu masih jauh lebih kecil, masih jauh lebih hina, masih jauh lebih ringan, masih jauh lebih enteng dibandingkan dosa umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad. Jika mereka meninggalkan sholat sekali aja dalam seumur hidupnya. Saya tidak katakan berzina itu kecil soal. Saya cuma katakan sebesar apapun dosa zina, ternyata masih lebih kecil daripada dosa meninggalkan sholat. Tapi manusia ini meremehkan gitu. Astagfirullah. Makanya sebelum saya tutup, saya jelaskan baik-baik. Kepengen tak keluarga Anda baik? Kepengen tak keluarga Anda bahagia? Kepengen tak hidup Anda berkah? Jangan sibuk memperbaiki dunia Anda. Jangan. Dunia itu tidak mampu Anda rubah. Tidak mampu. Dunia itu al-maktub, sudah dicatat sama Allah. Akhirat belum. Tanda kutip, tergantung ikhtiar manusia. Dengarkan, ada satu orang di Makassar, saya sebut nama, Agil bin Abdullah Al-Hamid. Ini Agil ini waktu masih umur 29 tahun, utang sama saya uang 100.000. Masih umur 29 tahun. Tahu tak, waktu umurnya 35 tahun punya pabrik parfum di Surabaya. Paham maksud saya? Kalau Allah mau angkat rezeki orang seketika, mau jatuhkan seketika, tidak usah Anda cari uang kepala di bawah, kaki di atas, cari kaya, tidak mampu. Tidak mampu. Kaya tidak bisa dicari. Kaya itu diberi, bukan dicari. Yakin? Perhatikan. Tapi kalau Anda mau cerdas, amalkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. La tastagilu bi islahi dunyakum, walakin aslih akhiratakum fa aslah Allahu dunyakum. Janganlah sibuk, hanya sibuk ya tanda kutip, memperbaiki dunia kalian. Bagaimana hubunganku sama istriku, bagaimana anak-anakku, hubunganku sama anakku. Sibuk diperbaiki dunianya, gak usah.
Kata Nabi, janganlah sibuk memperbaiki dunia, tapi sibuklah memperbaiki akhirat. Barang siapa yang sibuk memperbaiki akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperbaiki dunianya. Paham sampai sini? Jadi kalau mau perbaiki keluarga Anda, perbaiki sholat. Dengarkan baik-baik. Wallahi, saya ulang. Kalau ada masalah apapun itu, hubungan sama anak, hubungan sama istri, hubungan sama mertua, wallahi, saya bersumpah pasti sholatnya berantakan. Pasti. Habib, sholatnya sudah bagus, istrinya yang berantakan. Habib, dia sama istrinya sudah bagus, anaknya berantakan. Karena kalau satu keluarga sudah bagus sholatnya, mustahil hidupnya susah. Tidak ada, tidak masuk akal, tidak bisa. Pasti bahagia. Wallahi. Dengarkan baik-baik. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, suruh keluargamu sahabat dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan, saya tidak minta rezeki dari kalian. Wa nahnu narzuquk, akan tetapi saya lah yang memberi rezeki kepada kalian berkat sholat kalian. Minta maaf ya. Jadi kadang-kadang kita ini banyak masalah, betul tak? Masalah kita berbeda-beda. Mau perbaiki, cukup perbaiki sholat keluarga Anda. Karena walaupun bagaimana usaha Anda, upaya Anda, materi Anda, tapi kalau Anda, istri, anak-anak belum becus sholatnya, jangan mengharap keluarga Anda akan diperbaiki oleh Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini ada satu tambahan. Boleh saya tambah satu ini? Boleh? Ini kedengaran ya? Ada satu kampung dijuluki Baladul Muti'. Baladul Muti', tempatnya orang yang taat. Artinya hampir tidak ada satupun orang meninggalkan sholat daerah situ, tidak ada. Orang maksiat, tidak ada. Daerah situ terkenal rata-rata orang yang taat. Perhatikan, rata-rata orang taat. Tiba-tiba kena musibah. Hampir setengah penduduk daerah meninggal dunia. Salah satu tokoh masyarakat datangi seorang ulama. Ya Syekh, kenapa daerah kami kena musibah? Padahal daerah kami orang taat. Mau dengar gak jawabannya? Kata Syekhnya, memang benar daerahmu tidak ada yang tinggalkan sholat, tidak ada. Daerahmu tidak ada yang bermaksiat, tidak ada. Tapi ada tapinya. Di daerahmu itu, perhatikan ya, di daerahmu itu ada sungai. Ada sungai, orang dari kampung sebelah lewat. Yang lewat ini tidak sholat, dia cuci muka di sungai kampungmu. Cuci muka. Bekas cuci muka orang yang meninggalkan sholat itulah yang jadi di daerahmu penyebab turunnya musibah. Bisa direnungi? Bekas cuci mukanya orang yang meninggalkan sholat itulah penyebab turunnya musibah. Jadi bagaimana caranya masalah keluarga mau selesai kalau satu rumah tidak ada yang sholat? Kalau Anda mau lepas dari masalah, satu kuncinya, perbaiki akhirat Anda. Saya ini kadang-kadang kalau berantem suami istri, saya kan biasa berantem sama istri, harus berantem. Kalau tidak berantem, bohong. Iya betul ya? Saya berantem sama istri, setiap sudah berantem, apa kata saya? Adik, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Gitu. Apa yang perlu diperbaiki? Karena jangan kita sekedar cari sebab di antara suami istri, bukan. Allah tidak turunkan musibah kecuali pasti ada sebabnya. Likulli syai'in sababah. Segala sesuatu pasti ada sebab. Karena itu Isra Mi'raj ini mengajarkan Anda perbaiki sholat. Ayo saya buat kesimpulan.
awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah salat. Idza sholuhat, kalau salatnya bagus, sholuhat sa'iru amali, semua amalnya bagus. Habib, saya tidak pernah puasa Senin Kamis, dimaafkan. Kenapa? Dalam sholat ada puasa. Ada puasa apa? Habib, saya tidak mampu baca Quran banyak-banyak, dimaafkan. Dalam sholat ada baca Quran. Betul betul. Habib, saya tidak mampu haji umroh, gak ada duit, dimaafkan. Kenapa? Haji umroh panggilan, sholat juga. Habib, saya tidak mampu sedekah, tidak banyak mampu, dimaafkan. Kenapa? Dalam sholat ada sedekah. Mana sedekahnya? Subhanallah, subhanallah a'la bihamdi, subhanallah a'la bihamdi, itu sedekah. Semua amal ada dalam sholat. Tapi begitu juga, wa idza fasadat, kalau sholatnya hancur, jelek, rusak, jelek atau rusak, misalnya sholatnya berantakan, nggak usah, maka susah. Masih ada. Wa idza fasadat, kalau sholatnya jelek, rusak, hancur, berantakan. Habib, tetanggaku haji umroh 200 kali, tak sholat, neraka. Habib, tetanggaku Senin Kamis rutin, tak sholat, neraka. Intinya yang pertama kali dilihat adalah Habib. Ada tetanggaku namanya Husain Ahmad Al-Hamid, kalau ceramah luar biasa, dia dakwah 15 orang masuk Islam, 80 murtad. Enak ceramahnya. Sholat apa tidak? Tidak, neraka. Tapi Habib, neraka. Biar Habib, Rasulullah bersabda, kalau anakku Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Artinya hukum tidak melihat asal usul. Karena itu ayo pulang, jangan coba-coba tinggalkan sholat. Apapun yang terjadi, ya, telepon istri, sayang, pastikan dirimu sholat. Telepon anak, pastikan anak-anak sholat. Karena kalau bapak rajin sholat, istri anak tidak sholat, jangan harap masuk surga. Karena manusia itu punya ekor, suami ekornya 2, istri anaknya. Istri ekornya 1, anaknya. Jadi kalau misalnya istri tidak sholat, suami rajin sholat, suami ikut masuk neraka. Tapi kalau suami tidak sholat, istri rajin sholat, istri tetap masuk surga. Karena kenapa? Istri itu ekor bagi suami, suami bukan ekor bagi istri. Kamu sini paham? Ada itu jaga baik-baik ya. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Insyaallah ada roha. Hari apa roha? Kamis roha sore akan kita bahas tentang keutamaan bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Ada 4 amalan, kalau Anda amalkan maka Ramadan Anda dijamin sempurna. Apa saja 4 amalan ini nanti pada saat roha, insyaallah. Dan besok malam di mana? Nanti besok malam di tempat lain saya akan bahas. Ada 3 ruhnya sholat. Perhatikan. Ini materi selanjutnya. Ada firman Allah begini, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan suatu saat sholat tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Apakah ayatnya yang salah? Bukan. Yang salah adalah sholat. Kenapa? Sholatnya tidak punya ruh, cuma jasad alias bangkai. Apa ruhnya sholat? Ada 3. Nanti dibahas pada pertemuan besok malam insyaallah. Ya, tolong direkam Ustaz, disebarkan di grup biar rekan-rekan bisa dapat tambahan ilmu. Namun sebelum saya tutup, saya mau sampaikan nanti insyaallah akhir dari acara ijazah Ratibul Haddad saya akan sampaikan yang mana saya dapat dari guru Habib
langsung dari Habib Umar. Saya dapatkan ijazah madat termasuk Habib Haddad, dan juga dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sedap. Saya dapat juga ijazah dari Habib Rahman bin Husin Ahliga As-Sedap. InsyaAllah saya serahkan ijazah. Jadi artinya ijazah itu bukan berupa lembaran, tapi pengamalan wasiat. Kalau saya mengatakan saya serahkan ijazah, tidak katakan saya terima ijazah. Sini rutin ya dibaca. Setiap sore ya, baca lagi Haddad. Ini insyaallah kumpulan zikir dan doa yang bersumber dari hadis dikumpul oleh ulama menjadi satu. Jadi memudahkan kita untuk membaca rangkumannya insyaallah. Nah, sebelum saya tutup, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan bahwa kalau mendengarkan ceramahnya Habib di mana saja, boleh lewat sosial media. Sudah tahu ya? Nah, yaitu Hufi Media. Buka aplikasinya kalau belum punya. Ini Hufi Media, minta tolong nanti dipasang di pintu kaca atau kaca sana ya. Ya, di YouTube ya, ada bisa buka aplikasinya. Kalau tidak mau HP nanti aja Hufi Media ya, Hufi Media, HUFY spasi media. Ini nanti dipasang di kaca jendela masjid ya insyaallah. Lalu yang berikutnya, Habib sampai sekarang alhamdulillah pesantren laki-laki sudah jadi 2 gedung. 1 gedung 4 lantai, 1 5 lantai. Masuk gedung ketiga pesantren perempuan Tahfidzul Quran dan Diniyah 6 lantai, lebih luas daripada sebelumnya. Luasnya 12 kali 30 meter, dibangun 6 lantai. Anggaran kurang lebih 4,6 miliar. Doakan lancar semua, amin. Nah, yang mau beramal jariah, ini Habib bawa oleh-oleh amal jariah. Ini sudah kenal ya? Sebagian sudah kenal. Yang kuning ini gahru, yang putih kasturi putih. Maaf ya, ini 1 kilonya saja 8.700.000. Jadi 6 mili seperti ini 50.000. Habib ada yang murah, ada 17.000 1 liter minyak kuning. Ya, tapi ini parfum Mekah non alkohol. Ini kalau dipakai tidak hilang baunya, baju Anda yang hilang. Nah, Habib tidak bawa uang, tidak sempat bawa uang. Boleh transfer ya. Boleh transfer. Boleh transfer ya. Nih, Habib boleh tak kiris? Ada kiris di HP-nya Wahid juga dikiris. Yang mau kiris boleh juga. Ya, transfer atas nama rekening BSI, BNI, BNI, BCA dan Mandiri. Ini perjuangannya Habib menampung anak-anak untuk nilainya SDM ke depan lebih berkah. Ya, tidak ada yang saya bawa untuk pribadi, kecuali semua untuk pembangunan pesantren di jalan Allah. Doakan semoga lancar, amin. Insyaallah. Nah, kalau ada yang berminat, nanti setelah acara di sebelah timur bersama Adinda Ustaz Wahyu ya, yang nanti dikirim sama Ustaz. Saya mari kita tutup doa. Saya serahkan dulu ijazah. Bismillah. Saya kasih ijazah dulu ya. Nanti kalau saya bilang saya serahkan ijazah, jawab saya terima ijazahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ba'utikum ijazah kama wajadtum min syekhi habibana Taufik Umar Muhammad Musyawwad Misal Badalika Habib Abdurrahman bin Husain Sedap Bahlika Wadalika min yamin syekhi min yati tawassulan minhum ya Allah Badalika khasa li sahib al-ratib bil isyad wa razil qadar bila tahaddathu min al-muhdad usul hadal al-ra'ati wal istiqamah alamana wa nakamana wa nasalafuna wa bilad rusufuna Allah menyatakan finyatihim wa amalana fi amalihim wa wasudana fi wasud marahadihim wa salih. Saya serahkan ijazah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami semua berkumpul di tempat ini memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kabulkan segala hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Karim, tunjukkan yang benar adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Tunjukkan kepada kami yang salah adalah salah. Berikan kami kekuatan untuk menghindari kesalahan. Ya Allah ya Karim, panjangkan umur kami, umur orang tua kami, keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, disertai taat kepadamu ya Allah.
dan akhirilah akhir hajat kami dengan husnul khotimah bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, jadikan keyakinan kami betul-betul hakul yakin ila Rabbi wa Rasulih, sehingga kehidupan kami selalu mengandalkan diri Zat-Mu ya Allah, bukan mengandalkan diri kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga memohon kepada-Mu, tambahkan iman dalam diri kami, berkuat iman ya Allah, dan tambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga kami bisa beramal soleh dalam keyakinan kami selama ini ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kami jadi anak yang saleh salehat, istri kami menjadi istri yang soleha, suami kami menjadi imam dalam rumah tangga. Ya Rabb ya Karim, jika ada kekurangan dalam keluarga kami, bimbing kami menjadi keluarga yang selalu menegakkan sholat, jauhkan keluarga dari keluarga yang meninggalkan sholat. Ya Allah ya Karim, sadarkan kami untuk memperhatikan istri dan anak kami untuk selalu menegakkan sholat, utamanya pribadi kami ya Allah, sebagai suri teladan kepada keluarga kami ya Allah. Ya Rabb, selama kerja kami di perusahaan ini ya Allah, jagalah kami dari hal-hal yang Kau tidak ridhoi, jagalah kami dari musibah dan hal malapetaka ya Allah, selamatkan kami berkat kemuliaan Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah ya Karim, anugerahkan rezeki lebih banyak dari sebelumnya ya Allah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah, sehingga kami bisa membahagiakan orang tua kami, keluarga kami, kaum muslimin dan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, segala yang terlibat dalam acara ini Kau anugerahkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Rabb, baik berupa materi maupun moral ya Allah. Begitu juga ya Allah, khususan Haji Hasbiah ya Allah, mana ahli, begitu juga sekeluarga dan segenap pekerja daripada semuanya ya Allah. Engkau anugerahkan pahala yang melimpah atas acara ini ya Allah. Namun jika acara ini berpahala, kami mohon ya Allah, anugerahkan hal yang sama kepada ayahanda dan ibunda dan mertua kami ya Allah, sebab mereka kami bisa beramal saleh. Begitu juga istri dan anak kami yang tidak sempat hadir ya Allah, anugerahkan pahala yang sama dan keberkahan yang sama buat mereka ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ay tariqati ahli sunnah wal jamaah wal mu'afatina min al-fitani. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Hadirin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini kita mempersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya beberapa hal mungkin berkaitan tentang apa yang disampaikan tadi atau hal lain. Mungkin kami mempersilahkan dua orang yang juga melihat waktu dan juga mungkin sambil menunggu mungkin ada insyaallah ada yang ingin bertanya. Silakan. Atau dari yang perempuan mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin sambil saya umumkan beberapa hal kepada teman-teman saya, insyaallah besok sore nantinya akan berangkat ke Karunia Sinjur untuk mengisi Isra Mi'raj di KAI Sinjur setelah Isya. Kemudian setelah acara beliau akan langsung kembali ke sini di hari Kamisnya insyaallah sore jam 5:30 sore menjelang maghrib, seperti yang beliau sampaikan tadi, akan mengisi lagi waktu menjelang maghrib. Kemudian malamnya setelah Isya, insya Allah beliau akan Isra Mi'raj ada di PT MKA yang dekat sini, ya, di Jalan CHR itu. Nah setelah acara itu, insya Allah beliau akan siap-siap langsung pulang berangkat ke Balikpapan karena masih ada banyak jadwal lagi. Mudah-mudahan insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir untuk kita bersama beliau. Di waktu-waktu mendatang kita bisa mengenal beliau kembali insyaallah. Terakhir mungkin ada yang mau bertanya pada hadirin? Ada Pak? Gini, kalau nggak ada mungkin biar saya sendiri yang bertanya saja insyaallah. Ini sebelumnya minta maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun tidak. Kita sama-sama cari ilmu, penting untuk bertanya. Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan saya. Ada orang yang bertanya kepada saya dan ini momennya pas ada Habib di sini, mungkin beliau yang langsung bisa menjelaskan. Jadi izin bertanya.
bertanya Habib, ini tidak, sekali lagi saya minta maaf tidak bermaksud menyinggung siapapun. Bagaimana hukumnya kita berinvestasi, bekerja sama dalam satu usaha, maaf, kerjasamanya dengan orang non-muslim? Itu. Baik, mungkin kerjasama itu dalam pekerjaan yang di bidang hal yang dihalalkan, atau mungkin bekerja sama, maaf, di dalam jual beli satu benda yang diharamkan dalam Islam. Itu yang ingin saya tanyakan, dan mungkin mudah-mudahan ini bisa menjawab kepada orang yang bertanya juga. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, sekedar informasi, kadang-kadang orang tidak bertanya itu karena 3 perkara. Pertama, malu. Kedua, sudah mengerti. Ketiga, tidak tahu apa mau ditanyakan. Ya, ini jangan sampai yang bab nomor 3 ini, yang bahaya di situ. Nah, adapun pertanyaan dari Ustadz Harun mewakili semua rekan-rekan, apa hukum bekerja kepada non-muslim? Saya jawab boleh, bahkan dicontohkan langsung sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kerja menimba sumur sama orang Yahudi 6 bulan. Timba sumur, Nabi digaji sama orang Yahudi. Itu berarti kan berserikat, boleh, tidak masalah. Nah, Abdurrahman bin Auf pernah juga bekerja sama orang Yahudi. Sayyidina Utsman bin Affan serikat sumur Raumah dengan orang Yahudi. Paham ya? Jadi sumurnya itu mau dibeli sama Sayyidina Utsman. Apa kata orang Yahudi? Saya tak mau jual. Begini saja, saya beli setengah, kamu punya setengah. Loh, maksudnya bagaimana? Ini hari saya yang punya, besok kamu, besoknya saya punya, besoknya kamu, ganti-ganti. Kata orang Yahudi, oke, dibeli dengan harga mahal. Nah, gilirannya Sayyidina Utsman, dia teriak sama umat Islam, ayo ambil cepat air, jatah 2 hari. Ambil cepat air, gratis. Gilirannya orang Yahudi, tidak ada lagi yang membeli air, karena orang Yahudi ini menjualnya mahal. Besok gilirannya Sayyidina Utsman, ambil lagi jatah 2 hari. Akhirnya orang Yahudi ini jengkel, datang sama Sayyidina Utsman. Wah, kalau begini tidak ada pembeli lah. Mau apa? Saya kan sudah beli. Ya sudah, saya jual sisanya setengah, harga sama. Tidak boleh, lain minta harganya harga murah. Dibelilah dengan harga murah, dan itu sumur diwakafkan sampai sekarang ada, namanya sumur Roma. Nah, gitu ya. Artinya apa? Berserikat sama ya Yahudi, boleh, tidak ada masalah. Namun berserikat dalam bentuk maksiat, jangankan non-muslim, sesama muslim dilarang. Contoh, maaf ya, sama-sama bisnis, misalnya jual narkoba atau khamar, atau misalnya jual babi, atau misalnya jual aksesoris salib, tidak boleh, haram. Haram, tidak boleh, ya, dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantulah dalam kebaikan dan takwa, janganlah saling membantu dalam dosa dan kejelekan. Dosa besar, sama dosanya. Sama dosanya, ya. Jangan sampai ada yang berserikat dalam bentuk kemaksiatan. Nah, ada contoh kemaksiatan halal tapi haram. Bagaimana? Contoh, saya sama Ustadz Harun kerjasama buka rumah makan, tapi buka di waktu pagi bulan puasa dan mempersiapkan meja untuk makan di tempat. Nah, itu juga haram. Haram juga. Kecuali bungkus rumah makan tapi bungkus halal. Kenapa bungkus halal? Ada kemungkinan yang makan itu perempuan haid, anak kecil, orang tua jompo yang tidak mampu lagi puasa, atau musafir. Itu. Sehingga rumah makan, saya punya teman itu, kalau rumah makan bulan puasa, cuma dia tulis hanya melayani bungkus. Tidak boleh makan di tempat. Boleh makan di tempat bagi musafir dan kafir. Silakan masuk. Iya serius, jual ikan bakar. Jadi dia tulis hanya melayani bungkus, take away ya. Nah, tidak melayani makan di tempat kecuali musafir dan kafir. Silakan masuk kalau mengaku kafir.
Ya, tapi ini permisalan aja ya. Namun intinya jangan pernah berserikat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah benar. Saya pernah ditawari begini. Ini saya buka kartu dah. Habib, ini ada undangannya Haji Isam Tanah Bumbu Batu Licin. Habib bisa tak hadir? Nanti Habib hadir ceramah, lalu nanti insya Allah amplopnya sekian Bib ya. Tapi itu begini Bib, bahas tentang pemenangan presiden ya, salah satu calon presiden. Nah saya jawab, saya tidak bisa ceramah. Kenapa? Kalau saya ceramah untuk pemenangan presiden berarti saya dibeli. Ar-Rosi wal Muhtasi binar, yang nyogok sama yang disogok dua-dua dalam neraka. Itu kadang-kadang ustaz lucu. Ustaz itu banyak lucunya. Teriak ke umat, jangan terima salam fajar, salam fajar haram. Dan dia diundang sama calon datang. Ya enggak? Nah itu kan munafik. Anda larang umat terima 200.000, Anda terima 200 juta. Kan gitu jadinya. Dan tak boleh. Saya tak datang. Wallahi saya tak datang. Ini minta maaf loh ya. Saya kalau diundang Haji Isam itu pulang, minta maaf ini $10.000. $10.000. Itu Anda terjemahkan sendiri 165 juta. Paling rendah $5.000 satu kali pernah diundang. Tapi alhamdulillah tidak pernah urusan kampanye. Ya, pasti urusan non partai atau non kampanye. Karena ulama itu bukan miliknya partai atau calon, ulama miliknya Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Mungkin sedikit saya perjelas ya apa yang disampaikan dari Habib tadi. Ini walaupun saya kalau antara non-muslim dengan non-muslim sendiri itu kita masing-masing, karena di aturan dibilang lakum dinukum waliyadin. Non-muslim investasi sama non-muslim sendiri itu urusan mereka, agama kita beda. Tapi yang saya tanyakan, orang muslim ikut investasi dengan orang non-muslim. Tadi kalau sudah dijelaskan dalam perkara yang halal boleh saja, boleh. Tapi kalau dalam perkara yang diharamkan sama Allah Taala itu dilarang. Mungkin ini mudahan bisa menjawab dari pertanyaan apa yang pernah ada orang yang tanya kepada saya. Itu mungkin apa yang bisa saya tanyakan kepada saya. Dan sekali lagi saya minta maaf tidak bermaksud menyinggung siapapun, karena ini penting untuk dibahas agar kita bisa ketahui bersama, bisa kita sama-sama selamat dalam urusan ini. Saya pertegas kembali ya. Ada di luar kertas, silakan Anda minta. Walaupun Anda tidak mau transfer, tidak apa-apa. Ada kertas di luar itu. Anda catat nomor HP saya. Karena banyak yang minta nomor HP saya tidak kasih. Kemarin ada yang bilang, Bib, minta nomor HP-nya, Bib, bilang tidak boleh. Kenapa? Kalau saya kasih, apa saya pakai? Dengan catat itu. Jangan minta, catat. Nah, silakan catat nomor saya, simpan. Kapan saja Anda bertanya, demi Allah pasti saya jawab. Hanya saja tidak kontan. Misalnya bertanya jam 1, jangan harap jawabannya jam 1.25. Nah, sabar sedikit, dikondisikan. Karena setiap hari saya menjawab pertanyaan tidak kurang dari 50. Istri saya bilang begini, Abah, kenapa tidak capek jawab? Apa jawaban saya? Saya berhenti jadi ustaz kalau tidak mau ditanya. Allah perintahkan itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama kalau kalian tidak tahu. Ya jangan jadi ulama kalau tidak mau ditanya. Paham ya? Jadi bebas bertanya, bebas. Habib, saya punya anak, ponakan lahir, minta namanya, boleh. Asal jangan begini, Habib, anakku lahir tidak ada bapaknya, lain. Itu dinas sosial. Ya, lain babnya itu. Jadi ya itu pendekatan persuasif gitu. Ya, oh ya, catat nomornya, bisa catat nomor saya. Nggak usah miss call ya. 0821. Apa mau lambat apa cepat?
Lambat ya, kosong. Sedang ya. 0821 531 39 413. Saya ulang untuk lebih jelasnya, 0821 531 39 413 atas nama Habib Hussein Ahmad Al-Amin. Kalau ada yang datang ke Makassar, Habib ada anakku mau mondok, ekonomi saya tidak stabil, mau mondok boleh tidak? Jangan khawatir. Yang penting betul-betul tidak stabil. Jangan sampai naik mobil Tesla, Habib anak saya mau mondok, ekonomi saya tidak stabil. Langsung saya baca Yasin. Ya, mobil Tesla apa? Ya, insya Allah. Nanti saya kirim ke Ustadz Harun channel YouTube-nya, disebar di grup, ada grupnya nih. Oke ya. Cukup sampai sini. Ada mau minta pendapat Habib, bagaimana menurut Habib saya mau buka usaha, bagaimana begini gitu ya? Boleh ya? Paham saya maksudnya. Tapi halo, kalau perempuan kapan-kapan bertanya, saya selama Anda bertanya boleh. Habib apa hukumnya ini? Ini. Tapi Habib saya mau konsultasi. Anda laki atau perempuan? Kalau perempuan saya kasih nomor istri. Nah, saya kasih nomor istri. Istriku juga lulusan pesantren. Kenapa saya tidak mau melayani konsultasi? Takutnya Anda terjerumus dalam hati saya. Bukan saya yang terjerumus, Anda. Ya, serius ini. Saya pernah mendamaikan 2018 Ustadz berzina dengan anggota majelisnya sendiri. Pertama curhat. Namanya perempuan kalau diperhatikan itu kan senang. Lama kelamaan ngobrol, berzina. Suaminya mau lapor polisi. Saya bilang jangan lapor polisi. Kalau kau lapor polisi, kau permalukan Islam. Biar saya adili, saya sidang. Bagaimana? Pertama, bikin hitam di atas putih materai 10.000. Ustadznya tidak boleh ceramah sampai mati. Kedua, ustadznya denda 200 juta. Sudah langsung. Ketiga, tidak boleh melakukan perbuatan yang sama. Kalau melakukan, semua perjanjian batal, wajib dipenjara. Dia tanda tangan nih, dapat 200 juta suaminya. Dan tidak dipenjara, tapi tidak boleh ceramah sampai mati. Daripada dipenjara, keluar penjara ceramah lagi. Lebih baik begitu, lebih enak ya, betul ya? Itu daripada dilapor, malu lagi Islam. Jadi kita ini ulama ini bukan tidak punya nafsu. Saya kalau saya lemparkan sarung sampai istriku hamil. Kenapa? Saya sembunyi dalam sarung. Itu ustadz itu bukan tidak punya nafsu, tinggi nafsunya itu ustadz, cuma dipendam. Begitu lepas bahaya. Paham ya? Jadi jangan main-main sama api kalau tidak mau terbakar. Betul? Pernah ada curhat, Habib saya sekretaris, umurnya 27 tahun, salah satu perusahaan swasta ada di apartemen Royal belakang Ramayana. Boleh tidak Habib datang ke sini 4 mata? Saya jawab, emangnya saya yang bang, kok apa mau datang ke sini? Tidak ada mau curhat apa, 4 mata, main kerambol. Nah, jadi jangan sok-sok mau buat syahwatnya, jangan. Allah tidak pernah melarang kita berzina, tidak pernah. Allah cuma bilang dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati. Dekati aja jangan, apalagi melakukan. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Jangan segan-segan ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Kenapa saya berani kasih nomor HP, berani sibuk? Karena Nabi pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia bukan yang banyak hartanya, banyak sujudnya, banyak baca Qurannya, bukan. Siapa? Anfa'ahum linnas, yang paling bermanfaat sesama manusia. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesadaran untuk selalu bermanfaat sesama manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.